tangan untuk Ibu Nini Sumohandoyo, Ibu Cicilianina dan Ibu Rista Katrini Manurung. Ibu-ibu kita pada sore hari ini. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu semuanya. Luar biasa ya. Luar biasa loh Ibu, keren sekali, kita nggak nyangka ya. Nggak nyangka loh. Ini mengingatkan kita seperti trio. Iya betul sekali. Boleh MB3. dibuka topengnya biar bisa menyapa Bapak dan Ibu yang lainnya. Kan Ibu Iya, udah cantik boleh nih. dibuka Boleh topengnya biar tahu nih untuk Bapak Ibu say hello semuanya. pada sore hari Wow. ini. Boleh tepuk tangan dong sekali lagi Bapak dan untuk Ibu. penampilan Ibu Rista, Ibu Nini dan Ini Ibu dia, Nina. wow. Persilakan Ibu untuk bisa atas panggung. Terima kasih Ibu. Dan terima kasih, kami silakan duduk kembali ya. Dan ini adalah sebuah momen yang sangat luar biasa untuk membuka acara pada sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan senang sekali kami berdua, saya Firman Atmojo, Saya Desri Nadian Kristanti. bisa hadir dalam acara perayaan HUT AAJI ke-21. Boleh tepuk tangan dong Bapak Ibu. Live Wow. tentunya. Sebuah kebanggaan bagi kami untuk bisa memandu perayaan Hari Jadi ke-21 Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Ya, dan nanti tadi sudah dibuka dengan penampilan yang sangat luar biasa dari Ibu Nini, Ibu Nina, dan Ibu Rista. Ya, betul sekali Firman. Dan sebelum kita memulai acara hari ini, izinkan kami untuk bisa menyapa terlebih dahulu yang terhormat Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Muhammad Ihsanuddin. Berikutnya kami sapa yang terhormat Ketua Dewan Pengurus AJI Bapak Budi Tampu Bolon beserta jajaran Dewan Pengurus AJI. Dan yang terhormat Bapak Ibu Ketua Asosiasi Perasuransian. Ya, dan kami sapa yang terhormat untuk Bapak dan Ibu Dewan Pengawas AAJI. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu pemimpin serta jajaran manajemen perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi. Yang terhormat pimpinan redaksi dari media asuransi, Kontan, dan Metro TV. Yang terhormat Dr. Marta Siaan selaku CEO Rumah Sakit Premier Bintaro. Dan yang terhormat Profesor Joni Hartono, Vice President of Indonesia Regional Science Association, IRSA, beserta tim merupakan Dewan Juri Call for Systematic Review Proposal 2022. Serta selamat datang juga kepada Bapak dan Ibu Insan Asuransi Jiwa dan tamu undangan yang kami hormati. Dan hari ini kita berkumpul untuk bersama-sama untuk mengapresiasi 21 tahun perjalanan dan pencapaian AAJI sebagai wadah dan penyalur aspirasi perusahaan asuransi serta reasuransi di Indonesia. Betul sekali Firman, dalam perjalanan tersebut AAJI memberikan kontribusi yang luar biasa dalam perkembangan industri asuransi jiwa. Serta berkomitmen penuh untuk mendukung insan asuransi jiwa memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat melalui kampanye dengan tagar Pahami Perlindunganmu. Dan berangkat dari hal tersebut, tahun ini AAJI merayakan hari jadinya dengan mengusung tema Celebrating Life. Sebagai rasa syukur dan apresiasi kepada seluruh insan asuransi jiwa, serta para pendahulu kita yang telah mendukung pertumbuhan industri asuransi di Indonesia. Baiklah Bapak dan Ibu yang terhormat, baiklah kita menyapa, ada yang menyapa kita sore hari ini, yaitu kita mengundang untuk naik ke atas panggung Ketua Dewan Pengurus AAJI Bapak Budi Tampu Bolon. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami semua hormati, Bapak Ihsanuddin, Deputi Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Pak Supriyono, Direktur pada Otoritas Jasa Keuangan IKNB. Yang saya hormati, Bapak, Ibu, Ketua, Direktur Eksekutif Asosiasi Perasuransian,
Terima kasih Bapak-Bapak sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Pengawas Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia hadir pada kesempatan hari ini. Ada Pak Firdaus, Ibu Nini, ada Pak Ricardo Simanjuntak, dan ada Pak Albertus. Pak Adi mungkin sedang dalam perjalanan. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia, Bapak dan Ibu segenap pimpinan redaksi, media asuransi, kontan, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Marta Siahaan, CEO Rumah Sakit Premier Bintaro, Bapak dan Ibu Direksi Manajemen segenap insan perusahaan asuransi jiwa, Bapak Profesor Joni dari Indonesian Regional Science Association dan tim juri ya, Call for Systematic Review Proposal 2022 yang diadakan oleh AAJI bekerja sama dengan IRSA. Bapak dan Ibu, pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenan Tuhan Yang Maha Esa lah kita semua boleh berkumpul di tempat yang baik ini dalam kondisi sehat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita semua sama-sama tahu kita telah mengalami masa sulit sepanjang pandemi COVID-19. Hari ini kita semua yang hadir di sini merupakan orang-orang yang mampu bangkit dan berdiri tegak melewati masa-masa sulit tersebut. Tak terkecuali industri yang kita cintai ini, Bapak dan Ibu semua, pandemi yang datang secara tiba-tiba diikuti dengan perubahan drastis pada pola kehidupan dan juga interaksi masyarakat, membuat kita harus beradaptasi untuk bisa mempertahankan kelangsungan bisnis. Tidak selalu mudah memang. Dalam usianya yang ke-21 ini, AAJI mengangkat tema Celebrating Life yang dimaknai sebagai bentuk penghargaan kepada diri kita, kepada orang-orang terdekat kita, dan juga kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras untuk keluar dari situasi sulit tersebut. Celebrating Life juga kita maknai sebagai semangat untuk mendorong transformasi industri asuransi jiwa dalam memberikan pelayanan dan perlindungan yang semakin baik kepada masyarakat Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin sekalian, mengutip sambutan Bapak Presiden Joko Widodo pada pertemuan tahunan industri jasa keuangan tahun 2023 beberapa waktu yang lalu, telah ditegaskan mengenai pentingnya aspek perlindungan konsumen dalam industri jasa keuangan, termasuk tentunya industri asuransi jiwa. Pada kesempatan tersebut, beliau juga menyoroti berbagai isu yang terjadi di industri kita. Beliau menggarisbawahi agar hal tersebut segera ditemukan solusinya dan tidak terulang lagi di masa mendatang. Sejalan dengan transformasi industri asuransi jiwa, pada kesempatan yang baik ini kiranya saya mengajak kita semua, para pelaku praktisi, untuk boleh bersama-sama mendukung fokus kebijakan yang akan OJK jalankan, di antaranya penguatan kendali internal perusahaan melalui penerapan GCG dan manajemen risiko yang efektif, penguatan fungsi dan tanggung jawab profesi yang ada di perusahaan asuransi maupun di industri asuransi, termasuk tentunya penguatan peran asosiasi. Kebetulan ada Pak Rudi Kamdani. Mari kita ucapkan pertama-tama Bapak Ibu, kita berikan aplaus kepada Pak Rudi Kamdani, Ketua Asosiasi terbaru di industri asuransi. Selamat Pak Rudi. Ya, dan pastinya AAJI mendukung penuh dan siap untuk bersama-sama memajukan industri asuransi, khususnya jiwa, baik konvensional maupun syariah. Selain itu, arahan dari Pak Ogi dari OJK adalah penerapan PSAK 74. 2 hari lalu, Bapak Ibu, ya ada meeting di OJK dihadiri langsung oleh Pak Ogi dan Ibu Sofi, ya dari OJK, 2 anggota komisioner, di mana pesannya adalah penerapan PSAK 74 tidak untuk ditawar. 1 Januari 2022.
2025. Ya. Dan satu lagi yang terakhir Bapak Ibu yang berkali-kali digaungkan oleh Pak Ogi ya adalah penguatan aspek perlindungan konsumen. Bapak dan Ibu sekalian yang saya banggakan, Celebrating Life juga sebagai momen yang tepat untuk menyampaikan apresiasi kita kepada beberapa stakeholder industri asuransi jiwa yang telah berjasa dan memiliki peran penting dalam pengendalian pandemi COVID-19, sehingga hari ini kita semua boleh berada di sini dalam kondisi sehat. Mereka adalah para dokter, tenaga kesehatan yang berjuang keras di rumah sakit, menyembuhkan masyarakat yang terkena COVID, termasuk tentunya sebagian dari kita yang hadir hari ini. Saya mengaku dosa dulu, saya S2 Bapak Ibu. Ya. Telah hadir bersama kita Dr. Marta Siahaan, CEO dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita boleh memberikan aplaus kepada Dr. Marta Siahaan, mewakili segenap tenaga kesehatan dokter yang berjuang tanpa kenal lelah di masa-masa sulit tersebut merawat masyarakat Indonesia dari COVID. Pada kesempatan yang istimewa ini, saya juga mengajak kita semua untuk boleh mengingat sosok yang banyak berjasa yang telah mengabdikan lebih dari separuh usianya untuk mendorong pertumbuhan industri asuransi di Indonesia, lebih khususnya lagi asuransi jiwa. Sosok yang kita hormati bersama ini, kita kagumi dan teladani sikap dan semangatnya, tidak lain dan tidak bukan adalah almarhum Bapak Hari Harmain Diah. Kita semua mengenal beliau sebagai sosok yang rendah hati dan penuh perhatian. Beliau banyak membagikan saran, nasihat kepada kita dalam membangun industri yang kita cintai bersama ini. Oleh karenanya, bertepatan dengan peringatan 1000 hari kepergian beliau, kami mengajak Bapak dan Ibu semua untuk kembali mengenang jasa-jasa beliau. Kami berharap momentum ini bisa menjadi pemicu bagi kita semua untuk boleh mengikuti jejak beliau dalam membangun industri asuransi jiwa yang semakin sehat, bertumbuh, semakin berkualitas, serta dicintai oleh masyarakat Indonesia. Sebagai penutup, Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dapat saya sampaikan bahwa peluang pengembangan bisnis asuransi jiwa di Indonesia masih sangat terbuka lebar. Namun, untuk mengoptimalkan peluang tersebut, industri kita harus terus bertransformasi melampaui batas, transform, transcend, yang adalah moto kita bersama. Tentunya dengan mematuhi segala ketentuan perasuransian yang berlaku dan mengacu kepada roadmap industri asuransi jiwa yang telah kita susun bersama. Segala bentuk transformasi yang kita ciptakan seyogianya mengedepankan aspek peningkatan layanan dan perlindungan kepada nasabah, yang pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat kepada industri asuransi jiwa di Indonesia. 21 tahun AAJI telah mendampingi industri dan akan terus mendorong industri asuransi jiwa untuk bertransformasi, semakin bertumbuh, semakin berkualitas, dan semakin dicintai masyarakat. Maju terus industri asuransi jiwa. Salam asuransi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Bapak Budi Tambu Bolon. Wow, tadi sudah disampaikan ya bahwa AAJI siap bertransformasi untuk memberikan perlindungan yang sangat luar biasa untuk masyarakat Indonesia. Celebrating Life ya, Firman. Oke, baiklah selanjutnya kami mengundang Deputi Komisioner Pengawas Perasuransian dan Dana Pensiun OJK, Bapak Muhammad Isanuddin, untuk bisa naik ke atas panggung untuk menyampaikan sambutannya. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore atau selamat pagi, Pak? Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada Ketua AAJI, Pak
Butam, sudah terkenal begitu namanya. Kemudian yang kami hormati atasan saya sepanjang masa, Bapak Firdaus Jailani. Dari kerja dulu tahun 90-an sampai beliau pensiun ya tetap atasan gitu Pak. Dan juga Bapak Ibu sekalian, pengurus asosiasi di sektor perasuransian, para direksi atau komisaris dan hadirin sekalian yang berbahagia. Saya berdiri di sini atas disposisi ini Pak Butam, karena Bapak undang, kebetulan Pak KE agendanya cukup padat sehingga saya mewakili beliau untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam rangka celebrating life. Sebetulnya perayaan AAJI ulang tahunnya itu saya selalu ingat Pak Butam karena persis dengan hari kelahiran saya. Jadi ulang tahunnya bareng. Bulan kemarin kan Pak ini sebetulnya tanggalnya 23 kalau nggak salah. Nah sama. Dan ini kebetulan ke-21 kalau saya menjelang 60. Jadi saya tinggal tahun depan mengabdi di OJK, habis itu pensiun nemeni Pak Firdaus main golf. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebetulnya kalau kita melihat data statistik pertumbuhan ekonomi negara kita tahun kemarin itu sudah menunjukkan angka yang cukup memberikan optimisme di mana ekonomi growth-nya sudah 5,3%. Artinya ini memberikan optimisme kepada kita semua apabila kalau kita bandingkan dengan pertumbuhan di sektor perasuransian, baik jiwa maupun umum maupun reasuransi itu baru tumbuh 1%. Itu pun kalau kita menengok industrinya Pak Butam, ini malah kena konstruksi minus. Tapi ini jangan menjadikan suatu pesimisme, tetapi justru jadikan ini sebagai take off baru setelah kita menghadapi pandemi yang maha dahsyat. Untung kita punya ibu dokter yang cantik dari Bintaro ini, sehingga beliau dan timnya membantu Pak Butam dan kawan-kawan juga di dalam mengatasi pandemi yang luar biasa di negeri kita dan di negara-negara yang lain tentunya. Memang di negara kita kelihatannya belum begitu pulih ya, kemana-mana masih pada pakai masker, tapi ternyata di beberapa negara termasuk di Australia, kebetulan saya minggu lalu baru nganter anak bontot, dari sana satu pun sudah nggak ada orang pakai masker. Begitu saya masuk restoran pakai masker malah ditanya, "Are you cold?" digituin. Habis itu saya copot. Jadi seperti itu. Nah Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Artinya bahwa pemulihan yang digambarkan oleh pemulihan ekonomi kita yang sudah tumbuh cukup baik, kita harapkan di industri kita, AAJI ini khususnya di industri asuransi jiwa, pada tahun ini meskipun dibayang-bayangi atau ditakut-takuti oleh para pengamat bahwa di 2023 ini kondisinya belum begitu baik, tapi jangan takut. Kalau Pak Butam menyitir pidato Pak Presiden, saya menyitir pidato Pak Butam. Karena langsung, jadi pidato Pak Butam tadi menjadi bahan apa yang akan saya sampaikan. Yang disampaikan Pak Butam menyampaikan menyitir dari pidato Pak Presiden. Sekarang kelihatannya beberapa kali Pak Presiden juga menyebut industri perasuransian. Bahkan asuransi jiwa yang sering disebut supaya ada solusi yang konkret bagaimana menyelesaikan
perusahaan-perusahaan asuransi yang bermasalah. Nah, ini juga inline dengan berlakunya Undang-Undang P2SK yang ditetapkan tanggal 12 Januari kemarin. Di situ kita ada harapan baru bahwa pemerintah sudah komit dengan DPR akan membentuk lembaga penjamin polis atau pemegang polis atau LPP lah. Meskipun bukan membentuk lembaga baru, akan ditumpangkan di LPS, ditambahin tugas baru. Nah, ini tugas kita apa? Karena di dalam diskusi-diskusi saat ini, bahwa yang bisa menjadi anggota nanti adalah perusahaan asuransi yang memenuhi tingkat kesehatan tertentu. Artinya yang masih sakit atau belum memenuhi rasio-rasio keuangan untuk suatu kesehatan perasuransian itu belum boleh menjadi anggota. Nah, ini cukup berbahaya bagi kita. Karena apa? Bisa mempercepat kematiannya. Karena sudah pasti nanti LPS mendisclose inilah perusahaan asuransi yang menjadi anggota LPP. Nah, ini critical issue. Meskipun ada masa transisi beberapa tahun ke depan dan penyehatan di industri asuransi, khususnya asuransi jiwa, apalagi yang sudah berdiri sejak ada yang 1853, ada yang 1912, mungkin sudah kelamaan berdiri, capek mungkin. Karena Jamu Jago aja berdiri sejak 1920 juga sudah capek sekarang berdirinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang akan masuk di dalam coverage lembaga penjamin simpanan lagi, yang menjamin daripada pemegang polis nanti, ini diskusinya masih panjang. Karena menurut pemahaman kami, yang namanya produk dwiguna, itu kan ada sisi investasi, ada juga sisi pertanggungannya. Ini ada upaya-upaya mau dikeluarkan juga. Bahkan repot, padahal ini kan produk tradisional. Nah, kalau yang namanya Mas Paidi, ya itu ya monggo aja lah, karena resiko masih ada di pemegang polis. Nah, hal-hal seperti ini masih diskusinya masih cukup ketat. Karena yang namanya OJK itu bukan bagian dari pemerintah, hanya sebagai tamu undangan atau disebut narasumber. Posisinya sama dengan Pak Butam, narasumber. Tetapi kami minimal bisa menyampaikan apa-apa yang menjadi concern daripada industri. Moga-moga nanti kita selalu Pak keep in touch sehingga kita posisinya sama di dalam menyampaikan usul-usul untuk kebaikan industri kita. Kemudian satu lagi yang perlu diadres, yaitu terkait dengan penerapan PSAK 74. Nah, ini dengan adanya pembentukan steering committee yang sudah ditetapkan oleh Ketua OJK, artinya OJK tidak menyerahkan begitu saja kepada industri, tetapi kita bersama-sama. Karena berdasarkan pandangan dari para pengawat, akademisi maupun daripada pelaku, kalau OJK tidak ikut di dalam proses itu, kelihatannya kurang semangat. Sehingga kita bersama-sama membentuk steering committee, kemudian ada working group yang kita sudah beberapa kali rapat. Nah, dilalahnya begitu kita coba hitung kesiapan dari sekitar 17 requirement, itu AJI cukup banyak Pak yang belum siap. Apakah salah ngisi kuesioner, apakah salah mentabulasikan, tetapi ini koreksi bagi kita semua. Karena Pak Butam dan kawan-kawan sudah mempersiapkan sedemikian rupa, tetapi hasil surveinya kok kayak begitu. Moga-moga ini adalah kesalahan teknis. Dan saya lihat, apalagi kalau yang joint venture, mereka sudah melakukan parallel run karena di headquarternya sudah menerapkan PSAK 74 mulai Januari tahun ini, sehingga diharapkan bisa memberikan
asistensi atau menularkan ilmunya kepada teman-temannya. Dan diharapkan nanti tidak terjadi goncangan yang dahsyat di tahun 2025 akibat dari penerapan PSAK tersebut. Meskipun kemarin saya sambil berseloroh Pak Butam ya, saya nanti sudah tinggal menyaksikan dari luar karena saya sudah pensiun, tetapi saya tetap akan concern terhadap persiapan penerapan PSAK 74 sehingga industri kita nanti lebih mudah ke depan. Dan juga OJK punya PR yang cukup banyak, membuat suatu regulasi baru yang fit bagi industri, tentunya juga bagi regulator juga mudah di dalam mengawasi, dan Bapak Ibu sekalian juga tidak terlalu sulit di dalam membuat reporting, dan tentunya pencadangannya itu cukup. Intinya itu bisnis asuransi itu. Di dalam marketingnya baik, tidak dispute, tidak ribut-ribut ya Bu Rista ya. Nanti kedepannya itu akan enak, pokoknya kedepannya enak. Diharapkan dengan kebersamaan kita, understanding yang sama, ini para tokoh-tokoh aktuaris juga ada di sana kan, ngeri kan kita. Jadi moga-moga nanti kita bisa seiring, sejalan seirama, moga-moga industri kita dengan adanya Celebrating Life ini benar-benar menjadi momentum baru kita untuk bangkit, untuk tumbuh, minimal tumbuhnya seperti pertumbuhan ekonomi di negara kita. Demikian hal-hal yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mengucapkan selamat berulang tahun ke-21 Pak Butam, moga-moga ke depan makin sehat dan sukses, berguna bagi masyarakat, nusa, bangsa, dan negara. Amin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ihsan atas sambutan dan kehadirannya bersama kami untuk Celebrating Life. Baik Bapak dan Ibu, kami mengundang Bapak dan Ibu untuk bersama-sama menyaksikan pesan penting mengenai makna merayakan kehidupan dalam tayangan berikut ini. Hidup itu selalu ada yang tidak terduga. 2 warga Indonesia yang positif terinfeksi virus corona disebut telah melakukan kontak dengan warga negara. Ketika kita berpikir semuanya akan baik-baik saja, ada yang membuat hidup kita tidak lagi seperti sebelumnya. Meredupkan bahagia, meruntuhkan asa. Pernah kita tak berdaya. Pernah kita terdiam tanpa makna. Tangis meredam tawa. Terpuruk, tersungkur, terkulai. Namun dalam hidup, harapan tak pernah benar-benar hilang. Impian tak pernah benar-benar lekang. Karena kita percaya, kesulitan akan berganti dengan kemudahan. Tantangan akan mengantarkan menuju kemenangan. Meski sempat goyah, kita terus berdiri kokoh hingga kini. Walau sempat tertatih, kita terus melangkah dengan pasti. Bertahan tanpa henti, berjuang sepenuh hati. Hidup itu memberikan perlindungan terhadap orang-orang terkasih. Menghadirkan ketenangan untuk segala yang ingin diraih. Membawa solusi tanpa mengenal letih. Agar tenang, terlindungi mencapai impian tinggi. Kini saatnya kita bangkit. Mari bersama merayakan hidup.
Let's celebrating life. Bagus sekali ya pesan-pesan yang disampaikan bahwa selalu ada harapan untuk bangkit dan berjuang menghadapi tantangan dan mari bersama-sama merayakan hidup. Nah, nanti kita juga akan merayakan dengan tiup lilin dan untuk itu Bapak dan Ibu untuk kuenya jangan dimakan terlebih dahulu ya. Nanti akan kita celebrate bersama. Sabar ya Bapak dan Ibu. Sebagai rasa syukur atas berbagai hal yang telah kita lalui, AAJI memberikan apresiasi kepada banyak pihak yang tiada henti mendukung perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Dan penghargaan pertama diberikan kepada media cetak, online dan elektronik yang telah mendukung penyebaran informasi terkait industri asuransi jiwa. Kategori pertama diberikan untuk The Most Supportive Print Media yang diraih oleh Media Asuransi. Selamat kepada Media Asuransi, kami mengundang perwakilannya untuk naik ke atas panggung dan kami juga mengundang Bapak Budi Tambu Bolon untuk memberikan penghargaan. Sekali lagi kami mengundang kepada Media Asuransi ya, untuk naik ke atas panggung untuk menerima penghargaan dan berfoto bersama. Sekali lagi Bapak Ibu kita beri tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Media Asuransi. Kita foto bersama dulu Bapak. Selamat kepada penerima penghargaan Media Asuransi, kami persilakan duduk kembali. Ya, dan kami mohon untuk Bapak Budi, mohon untuk tetap di atas panggung untuk kategori berikutnya, yaitu The Most Sportive Online Media. Penghargaan diraih oleh kontan.co.id. Selamat kepada kontan.co.id, kami mengundang perwakilannya untuk bisa naik ke atas panggung menerima penghargaan. Selamat kepada penerima penghargaan, kami persilakan untuk duduk kembali. Dan kepada Bapak Budi Tambu Bolon mohon untuk tetap di panggung untuk kategori selanjutnya. Kategori berikutnya adalah The Most Supportive Electronic Media. Penghargaan diberikan kepada Metro TV. Selamat kepada Metro TV dan kami mengundang perwakilannya untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Selamat kepada Metro TV. Oke, masih foto? Oke, selamat kepada Metro TV atas penghargaannya. Kami persilakan duduk kembali. Pak Budi masih bertahan sebentar. Masih ada penghargaan selanjutnya Pak Budi ya. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, selain memberikan apresiasi kepada media, AAJI juga ingin memberikan apresiasi kepada tenaga medis yang mendukung industri asuransi jiwa. Dan apresiasi tenaga medis yang pada kesempatan ini diberikan kepada perwakilan tenaga medis dari Rumah Sakit Premier Bintaro. Kami mengundang perwakilan dari Rumah Sakit Premier Bintaro untuk naik ke atas panggung menerima penghargaan.
Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada penerima penghargaan dan kami persilahkan untuk duduk kembali, dan kepada Bapak Budi Tampu Bolon mohon untuk tetap di atas panggung untuk agenda selanjutnya. Baik Bapak dan Ibu, berdasarkan survei nasional tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap asuransi masih terbilang rendah. Oleh karena itu, AAJI bersama dengan Indonesia Regional Science Association atau IRSA menyelenggarakan Call for Systematic Review Proposal 2022. Dan Bapak dan Ibu, kegiatan ini adalah ajang terbuka bagi para akademisi baik dalam maupun luar negeri untuk mengirimkan proposal karya tulis yang bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap perkembangan industri asuransi jiwa khususnya di Indonesia. Dan hari ini akan diberikan secara simbolis pendanaan riset kepada proposal yang terpilih dalam AAJI IRSA Systematic Review Award 2022. Dan untuk memberikan penghargaan dan menyambut penerima dana riset, kami mengundang Profesor Joni Hartono selaku Vice President of IRSA. Dan sekarang akan kami umumkan siapakah penerima dana riset Call for Systematic Review Proposal 2022. Selamat kepada tim peneliti Ibu Rini Astuti dengan judul riset On the Nexus of Life Insurance Participation in Emerging Countries, a Systematic Review. dan juga diberikan kepada tim peneliti Ibu Pipit Fitrian dengan judul riset Determinant of Life Insurance in Developing Country, What Can Indonesian Learn? Ya, dan kami ucapkan selamat kepada Ibu Rini dan Ibu Pipit, kami undang untuk naik ke atas panggung. Dan selamat kepada penerima dana riset ya. Tadi masing-masing tim peneliti akan mendapatkan dana riset senilai 5.000 US dollar Bapak dan Ibu. Beri tepuk tangan ya Bapak dan Ibu. Ya, dan kami harapkan semoga hasil riset dapat berkontribusi penuh dalam upaya peningkatan literasi masyarakat terhadap industri asuransi jiwa di Indonesia. Selamat kepada Ibu Rini, Ibu Pipit beserta tim. Dan kami persilakan untuk Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Bapak Ibu hadirin kami hormati, dalam tema Celebrating Life, kami juga ingin turut memberikan apresiasi kepada tokoh penting dalam perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Beliau adalah almarhum Bapak Hari Harmaindia. Beliau dinobatkan sebagai tokoh inspiratif keuangan Indonesia yang telah memberikan kontribusi dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di industri asuransi. Beliau adalah sosok yang inspiratif, ramah dan bijaksana, serta semangat beliau terus menjadi motivasi bagi insan asuransi jiwa hingga saat ini. Bapak dan Ibu, marilah kita bersama-sama mengenang perjalanan hidup almarhum Bapak Hari Harmaindia dalam video berikut ini. Hari Harmaindia lahir pada tahun 1932 di Medan. Haridiah adalah Bapak Asuransi Indonesia dan tokoh industri asuransi nasional dengan pengalaman lebih dari 40 tahun. Haridiah memiliki gelar MBA dan Bachelor of Science di bidang keuangan dan perbankan dari New York University, serta sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Haridiah adalah pribadi yang sangat hangat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Meski menjabat sebagai pimpinan tertinggi di perusahaan, beliau selalu menampilkan diri sebagai individu yang ramah, sederhana, dan bijaksana. Tahun 1975,
beliau mendirikan PT Asuransi Jiwa Ikrar Abadi yang menjadi perusahaan asuransi jiwa patungan multinasional pertama di Indonesia setelah bermitra dengan American International Assurance di tahun 1983. Perusahaan kemudian berganti nama menjadi PT Asuransi AIA Indonesia. Di tahun 2009, AIA Indonesia berubah menjadi perusahaan independen dengan nama baru yaitu PT Afrist Assurance. Selain membangun Afrist, beliau tetap aktif menyumbangkan pemikiran, ide, dan terobosan untuk mendorong kemajuan industri asuransi Indonesia. Pada 2013, beliau menerima Ernst & Young Entrepreneur Global of the Year Award dari Lifetime Achievement Awards. Di tahun 2017, beliau dianugerahi Wira Prakarsa Aditama dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Kemudian, beliau menerima penghargaan sebagai tokoh inspiratif keuangan dari Otoritas Jasa Keuangan yang diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Penghargaan ini hanyalah salah satu dari berbagai penghargaan yang beliau dapatkan dan merupakan warisan tak ternilai untuk perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. Untuk bisa sukses, orang harus tekun dan yang tak kalah penting harus peduli dengan sesama karena berbagi tidak akan pernah rugi. Hari Harmaindia. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, mari kita kirimkan doa baik untuk almarhum Bapak Haridiah. Jasanya tidak akan pernah kita lupakan dan kebaikan beliau akan selalu kami amalkan kepada rekan-rekan insan asuransi jiwa lainnya di generasi mendatang. Sebagai ungkapan terima kasih atas jasa beliau, industri asuransi jiwa ingin memberikan apresiasi kepada almarhum Bapak Haridiah. Untuk itu kami mengundang Bapak Muhammad Reza Harsamaindiah. Beliau merupakan anak dari almarhum Bapak Haridiah untuk naik ke atas panggung dan menerima penghargaan. Dan kami juga mengundang Bapak Budi Tampubolon untuk memberikan penghargaan. Kita akan abadikan momen ini dengan foto bersama. Kami mengundang Bapak Simon Imanto dan Bapak Jos Chandra Irawan untuk bisa foto bersama. Terima kasih Pak Budi, Pak Simon, Pak Jos untuk bisa duduk kembali. Dan kepada Bapak Reza Dia, kami persilakan untuk bisa memberikan beberapa patah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Pertama-tama saya ingin menyapa yang terhormat Bapak Budi Tampubolon, Ketua Dewan Pengurus AJI berserta jajaran pengawas dan pengurus, kepada Bapak Ogi Prastomiono, Kepala Eksekutif Pengawas IKMB OJK, diwakili oleh Bapak Ihsanuddin, kepada para Ketua dan Direktur Eksekutif Asosiasi Perasuransian, pimpinan redaksi media asuransi, Kontan dan Metro, Bapak dan Ibu Direksi dan Manajemen Perusahaan Anggota AAJI serta seluruh tamu undangan yang hadir. Hari ini saya mewakili keluarga besar almarhum Bapak Haridiah mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga atas apresiasi yang diberikan untuk ayah kami. Serta
Seperti yang kita ketahui bersama, beliau telah berkiprah di industri asuransi jiwa Indonesia sudah lebih dari 45 tahun, di mana PT Afris Asuransi adalah salah satu legasi yang beliau bangun dan tinggalkan. Dan tetap hingga alhamdulillah tetap berdiri kokoh hingga hari ini. Saya ingat sekali beliau selalu berpesan kepada kami untuk terus memajukan industri asuransi jiwa dan memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Berbagi itu indah. Itu yang selalu disampaikan berulang-ulang kepada kami. Sehingga hidup kami ini beliau inginkan untuk menjadi hidup yang manfaat dan barokah dunia akhirat. Saya yakin sekali sekiranya beliau masih ada, beliau sangat bangga berdiri di hadapan Bapak Ibu. Semua di sini menyapa dengan hangatnya, memberikan semangat untuk kita semua dalam memperjuangkan asuransi di Indonesia. Akhir kata, kembali terima kasih sekali lagi atas penghargaan yang luar biasa ini yang diberikan kepada almarhum. Selamat ulang tahun AAJI yang ke-21. Maju terus industri asuransi jiwa Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Resadia. Kami persilakan untuk duduk kembali. Kami mewakili insan asuransi jiwa di seluruh Indonesia akan terus melanjutkan semangat beliau dalam memberikan perlindungan terbaik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan salah satu langkah awal mewujudkan hal tersebut, kami meluncurkan beasiswa Hari Dia. Beasiswa tersebut diberikan untuk mahasiswa program S1, S2, dan S3 dari universitas atau perguruan tinggi yang sedang menyusun skripsi, tesis, atau disertasi dengan topik yang berkaitan dengan industri asuransi jiwa dan belum melakukan seminar hasil maupun sidang tugas akhir. Semoga beasiswa ini dapat menjadi perwujudan semangat almarhum yang tiada henti dalam mewujudkan dan memajukan industri asuransi jiwa di Indonesia. Dan Bapak dan Ibu, 21 tahun merupakan perjalanan yang panjang dan pastinya penuh dengan dinamika, tantangan, serta pencapaian. Marilah kita bersama-sama menyaksikan kilas balik perjalanan AAJI melalui video berikut ini. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI hadir di Indonesia pada 23 Januari 2002 bertepatan dengan penyelenggaraan Kongres Tahunan Dewan Asuransi Indonesia atau DAI yang ke-10. AAJI menjadi wadah pemersatu bagi seluruh perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi di tanah air. Pada tahun 2005, AAJI meluncurkan website resmi yang berisi informasi dan literasi seputar asuransi jiwa. Sejak tahun 2015, AAJI menetap di rumah AAJI, sebuah kantor sekaligus hunian untuk membangun industri asuransi jiwa yang lebih baik. AAJI adalah asosiasi pertama yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan ujian dan memberikan lisensi bagi tenaga pemasar asuransi jiwa profesional. Berbagai kegiatan terus diadakan AAJI, antara lain literasi keuangan dan edukasi asuransi jiwa, kepedulian sosial dalam bentuk industri social responsibility, sosialisasi profesi tenaga pemasar melalui program 10 juta agen, membentuk forum-forum diskusi, menggelar pelatihan dan pengembangan SDM bertaraf nasional dan internasional, hingga penganugerahan kepada tenaga pemasar dalam Top Agent Award atau TA. Pada tahun 2020, AAJI meluncurkan AAJI Mobile Exam yang memungkinkan peserta menjalankan ujian secara mandiri dengan tetap mengedepankan validasi dan keabsahan pelaksanaan ujian. Tahun 2021, AAJI melakukan transformasi yang ditandai dengan lahirnya visi, misi, serta logo baru yang lebih mencerminkan semangat AAJI untuk mendorong transformasi industri asuransi jiwa. Semangat transformasi ini kemudian diwujudkan dengan terbitnya Roadmap Industri Asuransi Jiwa di tahun 2022. Roadmap Industri Asuransi Jiwa diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pelaku industri untuk menciptakan industri asuransi jiwa yang lebih sehat dan berkualitas, bertumbuh dan dicintai masyarakat Indonesia. Berawal dari 50 anggota, hingga kini 67 perusahaan asuransi jiwa dan reasuransi, AAJI berkomitmen untuk terus tumbuh
dan memberikan kontribusi bagi perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia. AAJI akan membangun gedung pusat edukasi dan pengembangan SDM bernama Geraha AAJI dan akan terus melangkah maju untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera melalui perlindungan asuransi jiwa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi untuk AAJI. Semoga semakin banyak program dan langkah yang dilakukan oleh AAJI untuk terus berkontribusi dalam pertumbuhan, perkembangan, dan kemajuan industri asuransi di Indonesia. Sesaat lagi kita akan bersama-sama melakukan proses perayaan HUT AAJI ke-21. HUT AAJI ke-21 dengan meniup lilin bersama-sama. Kami akan membagikan kue kepada seluruh tamu undangan hari ini. Dan kami turut mengundang bergabung ke atas panggung Bapak Budi Tampu Bolon, Bapak dan Ibu Ketua Bidang AAJI, Bapak Ibu Dewan Pengawas AAJI, dan juga Bapak Muzakir untuk memimpin doa. Kami persilakan Bapak Muzakir untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, ibu sekalian yang berbahagia. Marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Izinkan saya akan memandunya dengan tata cara Islam. Berkenan ibu sekalian yang lain dapat menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi na'amahu ikafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami. Tiada kalimat yang pantas kami haturkan kepadamu selain rasa syukur atas segala nikmat dan inayah yang Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga kami bisa hadir bersama dalam acara HUT AAJI ke-21 pada sore hari ini. Kehadiran kami di usia yang ke-21 ini semoga dapat memberikan kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat, pengurus dan anggota, serta nusa dan bangsa kami. Ya Allah, ya Fattah, Tuhan pembuka rahmat, mudahkanlah segala urusan kami dalam mengemban amanah merawat AAJI. Ya Allah, yang Maha Pengasih dan tidak pernah pilih kasih, satukanlah hati-hati kami, padukanlah langkah kami, karuniakanlah kesehatan fisik dan mental kami, sehingga bisa menjalankan ibadah dan aktivitas sehari-hari. Ya Allah, ya Syifa, yang Maha Penyembuh dan penyayang tanpa mengenal ruang, limpahkanlah kesehatan dan kesejahteraan bagi saudara-saudara kami yang belum bisa hadir pada acara ini, baik sedang sakit ataupun karena uzur yang lain. Semoga Engkau berikan kesehatan dan kemudahan sehingga bisa hadir dalam kesempatan di kemudian hari. Ya Allah, yang Maha Pengampun atas segala dosa, kami sadar ya Allah, tak sedikit pun bebas dari kesalahan, kesombongan, kealpaan, dan kehinaan. Ampunkanlah ya Allah seluruh dosa-dosa kami. Ampunkanlah dosa-dosa keluarga kami, guru-guru kami, para pemimpin kami, para pengurus pendahulu yang telah membesarkan AAJI, dan orang-orang yang berjasa membentuk kami sehingga bisa seperti sekarang ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, hindarkan kami dari segala fitnah dan musibah serta bala-Mu ya Allah. Bukakanlah hati kami, terangilah kolbu kami, dan tutuplah semua amal kami dengan kebaikan. Ya Allah, Engkaulah yang Maha mendengar, hanya kepadamu-lah kami menyembah dan memohon pertolongan. Oleh karena itu, kabulkanlah doa kami. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Muzakir, semoga semua doa dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Bapak dan Ibu, mari kita bangkit berdiri untuk menyalakan lilin masing-masing. Dan mohon jangan ditiup dulu lilinnya, karena kita akan meniupnya bersama-sama. Iya, nah ini Bapak dan Ibu, silakan untuk dinyalakan lilinnya ya. Ya dinyalakan, yang belum menyalakan. Wow, nah ini kita akan Sembari menunggu Bapak dan Ibu untuk ya. menyalakan Tapi lilin juga yang di atas panggung ya. untuk Bapak Ibu yang ada di depan bukan ditiup, tapi dikipas saja. Ya, oke, benar ya, masa Covid. Ya, dan Bapak Ibu mari kita rayakan hari ini, dan kepada Bapak Ibu di atas panggung juga dapat bersiap-siap dan pastikan semua sudah ya mendapatkan birthday cake ya untuk kita tiup lilin bersama. Oke, kepada Pak Budi dan Pak Togar untuk bersiap-siap untuk mengipas lilin. Kita hitung ya. Kita hitung ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Dirgahayu AJI ke-21. Tepuk tangan yang meriah Bapak dan Ibu. Wow, boleh tepuk tangan dong sekali lagi Tepuk untuk Bapak dan Ibu. tangan Bapak dan Ibu Untuk yang Dirgahayu meriah dong. AJI ke-21. Happy birthday AJI. Semoga semakin banyak pencapaian diraih oleh AAJI sebagai organisasi industri asuransi jiwa di Indonesia. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, dengan ini saya sudah rangkaian acara perayaan HUT AAJI ke-21 tahun. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk menikmati hidangan makan malam yang telah disediakan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu, dan mari bersama-sama kita terus mendukung kemajuan industri asuransi jiwa serta reasuransi di Indonesia. Saya Tanti pamit. Saya Firman Atmojo undur diri. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa dalam acara AAJI berikutnya.